Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba untuk berhusnuzon. Saya coba untuk berprasangka baik atas beberapa fenomena yang terjadi di negara ini. Yang pertama, sound horeg. Teman-teman, sound horeg ini sebenarnya bisa menjadi indikator dari pemerintah loh, untuk melihat bagaimana kondisi mental dan kondisi keuangan rakyat Indonesia. Karena teman-teman, sound horeg ini sebenarnya sudah familiar di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada sound horeg yang dimana suaranya itu menggelegar sekitar 130 sampai 135 desibel. Di dunia internasional, kita tahu yang namanya club. Pernah dengar clubbing, dugem? Ya, sama. Musik menggelegar di sana. Itu sekitar 125 sampai 135 desibel, bahkan lebih. Sama kan? Dua-duanya punya musik DJ-nya, punya penari-penari wanitanya di sana. Dan mungkin ada minum-minumannya juga. Nah, rumusnya teman-teman, orang yang datang ke klub malam, orang yang datang ke sound horeg itu sebenarnya orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak berbahagia atas dirinya. Mereka mencari kesenangan dan berharap bisa lupa akan masalah hidupnya dan tenggelam dalam dentuman suara yang keras itu. Pemerintah kita bisa melihat betapa tidak bahagianya rakyat Indonesia dari fenomena sound horeg yang menyebar luas. Demikian juga clubbing yang tetap ada hingga sekarang dan malah semakin banyak orang yang tidak berbahagia. Kondisi tersebut akan sangat relevan jika kita melihat fakta bernegara di Indonesia sekarang ini. Masyarakat Indonesia banyak sekali tertekan atas kehidupan ekonomi yang serba morat-marit di masa kini. Harga-harga serba mahal, banyak saudari dan saudara kita yang menganggur. Ada data 7,5 juta bahkan lebih teman-teman yang menganggur sekarang. Banyak di antara mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, terjebak pinjol, terjebak judol, kemudian banyak yang akhirnya terkena yang namanya penipuan investasi bodong. Banyak hal. Dari mereka juga teman-teman, banyak yang kecewa dengan kebijakan dari pemerintah yang sama sekali tidak pro rakyat dan sangat mengecewakan. Belum lagi masyarakat Indonesia yang banyak sekali mulai kecewa dan tidak percaya terhadap institusi-institusi di negara ini yang mementingkan kelompoknya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Seiring itu pula banyak sekali terjadi korupsi yang masif, KKN terjadi di mana-mana. Maka tidak heran masyarakat Indonesia begitu meminati sesuatu yang sebenarnya terlihat aneh dan merugikan, tapi menurut mereka itu bisa sejenak membuat mereka lupa atas masalah dan realita hidup berat yang sedang mereka rasakan, ya seperti sound horeg. Selanjutnya yang memperkuat pernyataan saya bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sedang stres dan tidak baik-baik saja adalah fakta di mana stres teman-teman itu bisa menekan dan mengurangi yang namanya rasa empati. Bisa kita lihat kan, fenomena sound horeg ini bisa memecahkan kaca warga, merontokkan genteng rumah warga, dan merobohkan bangunan yang riskan terkena gelombang suara yang keras. Itu mereka nggak peduli. Nggak peduli mereka ada orang yang jantungan, ada lansia, ada orang yang sedang sakit mendengar suara keras dari sound horeg. Itu mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa party, mereka bisa berpesta, mereka bisa tenggelam dalam dentuman suara yang dihasilkan oleh sound horeg tersebut. Makanya saya bilang ini bisa menjadi indikator bagi pemerintah untuk melihat fakta dan realita masyarakat Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, dan bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan. Apa sih ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga? Apa sih sebenarnya hal yang bisa membahagiakan warga? Karena bukankah pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat? Dan pemerintah eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu semuanya adalah pelayan rakyat. Selanjutnya mari kita berprasangka baik terhadap sebuah film animasi yang viral belakangan ini berjudul Merah Putih One for All. Yap, film ini itu viral bukan karena prestasinya, bukan karena kualitas gambar dan alur ceritanya yang memukau, tapi dikarenakan filmnya benar-benar burik teman-teman dari segala aspek. Lalu apa yang bisa kita prasangka baik atas karya yang sangat buruk ini? Teman-teman, bangsa kita itu adalah bangsa yang kebiasaan buruknya salah satunya adalah sering mengerjakan sesuatu secara deadline dan asal-asalan.
mengerjakan selalu sistem kebut semalam dan berharap sesuatu yang maksimal dengan anggaran yang seada-adanya. Ini sudah tertanam dari tingkatan grassroots, dari akar paling bawah di masyarakat sampai ke pemerintahannya secara formal. Nah, dari film Merah Putih One for All kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang mendesak ya, yang dilakukan secara terburu-buru dan dengan anggaran yang seadanya, atau bahkan kita punya anggaran tapi tidak dimaksimalkan dengan betul, itu akan menghasilkan sesuatu yang memalukan, buruk, dan akan menjadi bencana, teman-teman. Film ini kan menurut pengakuan produser dan sutradaranya itu hanya dikerjakan kurang lebih dalam waktu sebulan, dan lebih mirisnya dikatakan itu memakan anggaran yang cukup besar, meskipun mereka mengaku itu hasil gotong royong sekitar 6,7 miliar. Tapi kenapa menghasilkan animasi yang seperti itu? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Jadi apa pesan moralnya dari film tersebut? Ya, kita sebagai bangsa yang besar janganlah melakukan sesuatu yang besar dengan effort yang kecil. Artinya kita jangan melakukan sesuatu itu secara dadakan, kebiasaan tuh kita ya. Kemudian kita janganlah berharap hal yang besar dengan dana yang seadanya. Kalaupun kita kebetulan punya dana yang besar, janganlah dijahatin, janganlah diambil, janganlah dikorupsi. Fokuskan untuk pelaksanaan kegiatan atau tujuan baik yang ingin kita lakukan. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah serahkan segala sesuatunya itu pada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancurannya. Indonesia ini kan tidak kekurangan sinias-sinias muda, tidak kekurangan animator muda yang berkualitas. Kenapa sih nggak mereka aja yang mengerjakan? Sama kayak di Indonesia ini, misalnya terkait pendidikan, banyak guru yang berkualitas, banyak dosen yang berkualitas. Kenapa masih ada sih, masih diurus sama lembaga, instansi, ataupun oknum yang nggak proper di bidangnya gitu. Misalnya lagi terkait pertanian, terkait ketahanan pangan, terkait peternakan. Kan banyak tuh ya masyarakat Indonesia yang menganggur, banyak juga petani peternak yang berkualitas, banyak juga sarjana pertanian dan peternakan atau semua yang berhubungan. Kenapa yang difungsikan dan yang dipakai malah institusi atau profesi yang nggak ada dan nggak berhubungan dengan bidangnya? Why? Oke, kita coba beranjak pada fenomena yang ketiga yang viral di masyarakat Indonesia belakangan ini, yakni pernyataan dari Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani kalau seandainya pajak dan zakat itu sama. Tentu saja berbeda, teman-teman, tapi saya coba untuk berhusnuzon, coba untuk berprasangka baik terhadap beliau. Sebenarnya beliau ini tuh ingin mengedukasi kita, mengingatkan kita bahwa memang hal tersebut berbeda. Jadi kita nyari tahu tuh, kita belajar kan. Pertama, pajak sendiri, sejarahnya pajak itu sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pajak atau yang di zaman itu disebut dengan upeti, itu tuh semacam sesembahan kepada raja mereka yang dianggap sebagai titisan dari dewa-dewa dan Tuhan menurut kepercayaan mereka. Nah, kalau raja mereka itu nggak dikasih sesembahan atau upeti dari hasil bumi mereka, nanti raja yang merupakan titisan dewa itu bakal marah kepada rakyat. Dan kalau raja marah, nanti mereka percaya akan tertimpa musibah dalam bentuk bencana dan ujian atau cobaan berat yang lain. Di masa penjajahan, masa kolonial, pajak ini memang diterapkan lebih terstruktur dan didasari pada undang-undang kolonial. Misalnya pada zaman Belanda ada tuh pajak-pajak yang ditarik untuk aspek-aspek tertentu. Bahkan pada masa penjajahan Inggris ya, kita pernah ada yang namanya land rent. Itu kan pajak juga, pajak sewa tanah yang menjadi cikal bakal dari pajak bumi dan bangunan. Di zaman sekarang, penarikan pajak ini itu diberikan kepada seluruh warga Indonesia, nggak peduli dia dari kalangan miskin, nggak peduli dia dari kalangan menengah atau dari kalangan atas, semuanya ditarik. Dan kadang peruntukannya itu tidak jelas, meskipun kita tahu untuk negara ini pajak itu sangat penting dan membantu. Ya,
ada trust issue, ada ketidakpercayaan masyarakat yang menganggap bahwa pajak ini ya hanya akan masuk ke kantong-kantong pejabat yang korupsi itu. Sedangkan zakat ini lebih kepada perintah Allah, perintah agama, dan itu sebuah kewajiban karena di setiap harta kita itu ada hak orang lain dan ada kriterianya itu yang bisa atau diperintahkan untuk membayar pajak itu. Kalau dia sudah mampu, kalau dia sudah mencapai prasyarat tertentu dan jelas penerimanya itu ada golongan-golongannya, termasuklah para fakir miskin. Jadi nggak semuanya dapat dan jelas peruntukannya, teman-teman. Jadi sudah clear ya dari pernyataan Bu Sri Mulyani, dan akhirnya kita bisa belajar ulang lagi bagaimana sih pajak, bagaimana sih zakat, dan sebenarnya semua itu pada hakikatnya baik dan untuk kepentingan orang banyak. Meskipun pajak dan zakat di Islam itu bagaikan minyak dan air gitu. Kenapa? Karena hadis Nabi sendiri jelas ya mengungkapkan bahwa tidak akan masuk surga mereka para penarik pajak ya, karena memang ada ulama yang membolehkan pajak itu ya dalam urusan dan kepentingan tertentu dalam bernegara, ada yang dengan tegas mengharamkan pajak itu sama sekali. Masih terkait Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, pernyataannya yang kontroversial, yakni ia menyatakan gaji guru dan dosen atau sektor pendidikan ini menjadi beban negara dan menjadi PR buat negara terkait pendanaannya di APBN. Teman-teman, ini menimbulkan kritik yang keras dan reaksi yang negatif dari masyarakat. Tapi mari kita bersnuzon lagi, kita berprasangka baik lagi terhadap Bu Sri Mulyani. Mungkin saja beliau itu ingin membuat kita belajar dan mengingat bahwa di negara kita, di aturan undang-undang kita, itu mewajibkan bahwa pendidikan itu alokasi anggaran dana APBN-nya itu 20%. Besar loh. Sebenarnya terinspirasi dari Singapura dulu pada saat pembuatan undang-undangnya, di mana Singapura itu untuk anggaran pendidikannya itu 25% dari APBN-nya. Bu Sri Mulyani nampaknya ingin kita lebih kritis dan melihat fakta bahwa dari 20% anggaran pendidikan itu ternyata tidak maksimal digunakan untuk pendidikan di negeri ini, dari tingkat dasar hingga menengah atas, bahkan pendidikan tinggi. Kenapa? Karena ternyata dari 20% anggaran pendidikan itu sudah banyak dipecah untuk anggaran kementerian dan lembaga yang lain. Ada sekitar 17 atau 18 dari yang saya baca dan saya analisis dari berbagai sumber, teman-teman. Dari nomenklaturnya terkait 20% dana pendidikan itu tidak bisa ditafsirkan secara fleksibel untuk digunakan dalam urusan yang lain dari kementerian dan lembaga yang lain sebenarnya. Tapi Menteri Keuangan sempat merubah atau merevisi nomenklaturnya dengan mengatakan bahwa bisa digunakan dalam rangka kependidikan. Nah, karena ada perubahan nomenklatur tersebut, maka penggunanya itu bisa meluas. Makanya ada dari lembaga dan kementerian itu menggunakan dana tersebut untuk menjalankan sekolah kedinasannya, yang seharusnya mereka punya dana sendiri. Nah, ini kan akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat banyak yang harusnya bisa digunakan maksimal untuk pendidikan, tapi malah tidak. Makanya jangan heran teman-teman, di daerah-daerah di seluruh Indonesia banyak sekali bangunan-bangunan sekolah yang tidak layak, yang tidak direnovasi, yang masih kekurangan sarana prasarana dan perlengkapan. Masih banyak para pelajar yang tidak mendapat dukungan maksimal dari negara terkait proses pembelajarannya. Banyak sekali para guru yang harus menggunakan dana pribadi untuk menjalankan tugas kependidikannya yang seharusnya difasilitasi oleh negara. Banyak sekali dari guru tersebut yang menggunakan dana pribadinya untuk transportasinya, untuk seragamnya, untuk ATK-nya, alat tulis kantornya, untuk infokusnya. Bahkan ada sekolah yang belum mempunyai infokus dan infokusnya rusak dan dibiarkan. Bahkan kabel listrik pun tidak tersedia, teman-teman. Sebenarnya banyak permasalahan pelik terkait pendidikan ini, teman-teman, di akar rumput, di grassroots kalau kalian tahu. Sedangkan mereka menggunakan dana 20% itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk pegawai mereka yang
dengan dalih melakukan pendidikan untuk perjalanan dinasnya. Ya makanya nggak heran kan masyarakat akhirnya marah dengan pernyataan beliau. Karena apa? Kadang guru ini apalagi yang honorer ya, itu ada yang masih digaji 200.000, 300.000 sebulan. Sedangkan mohon maaf yang terhormat para pemangku kebijakan dan para wakil rakyat itu kan dikatakan bahwa satu bulan itu bisa mengantongi 100 juta rupiah. Artinya satu hari mereka itu digaji 3 juta. Tapi ya guru yang kerjaannya serius, tanggung jawabnya serius, kerjanya banyak, digaji bercanda. Mereka yang kerjaannya bercanda, cuman tidur kadang-kadang, dan bahkan mereka itu kalau rapat itu pada joget-joget, itu malah digajinya serius, nggak bercanda. Itu yang menjadi sebuah ironi di negeri ini, teman-teman. Oke, yang terakhir kita bahas, kita berhusnuzon dan berprasangka baik terhadap fenomena bendera One Piece aja lah ya. Bendera Jolly Rogers ini, kita sebenarnya bisa berprasangka baik ya. Pemerintah itu bisa berprasangka baik terhadap para nakama ya, para pecinta dari One Piece ini. Sebenarnya mereka ini itu ingin berfantasi, ingin nge-cosplay seakan-akan mereka itu adalah para kru topi jerami yang ingin membela kebenaran gitu di dunia nyata. Karena kalau di cerita One Piece itu kan ada dunia yang dimana mereka itu dipimpin satu pemerintahan dunia yang dimana sebenarnya mereka itu mempunyai 100 tahun kekosongan atau 100 tahun sejarah mereka yang ditutup-tutupi, yang dilupakan oleh pemerintahan dunia. Dan bagi siapa saja yang berusaha untuk mempelajari dan membongkar sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah dunia itu, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang fatal, bahkan bisa dieksekusi mati. Nah, para karakter dan tokoh protagonis yang ada di anime One Piece itu sebenarnya ingin membongkar, ingin menghancurkan pemerintahan yang zalim, yang tirani, yang menyembunyikan kebenaran. Karena ternyata pemerintahan dunia itu menyembunyikan sejarah itu karena di masa lalu pemerintahan yang ada di dunia One Piece itu adalah pemerintahan hasil kudeta atau hasil penyerangan terhadap sebuah kerajaan kuno yang berdiri sah pada waktu itu, dan ingin menyembunyikan semua kebobrokan, kejahatan dan kesalahan yang ada di pemerintahan yang sekarang. Jadi kesimpulannya itu semua demi legitimasi, demi menyembunyikan dan melanggengkan kekuasaan mereka. Yang pertama lewat kekuatan bersenjata dengan tentaranya, yakni para Marines ya kalau di anime itu, dan dengan bantuan ideologi ya, ideologi yang dihasilkan oleh sejarah yang mereka ciptakan. Namun ada sejarah kelam yang mereka tutupi supaya masyarakat tetap hadir dan setia pada pemerintahan yang mereka jalankan. Nah, jadi sebenarnya para nakama dan para fans One Piece yang sedemikian besar itu, fanbase-nya, itu sebenarnya ingin berfantasi dan nge-cosplay aja di Republik ini. Jadi kalau seandainya nggak seperti itu terjadi di negara ini, ya pemerintah harusnya nggak usah marah dan over reaktif gitu terhadap para nakama dan fans dari One Piece ini. Itu menurut saya ya. Jadi kita husnuzon aja lah kepada para pecinta One Piece ya. Dan doa saya kepada teman-teman dan kepada negara ini, kita doakan semoga Allah selalu menjaga perjuangan bangsa kita, selalu menjaga dan selalu ada jalan keluar dan pertolongan atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita doakan semoga para wakil rakyat, para pemangku kebijakan dan orang-orang baik di negeri ini selalu diberikan jalan kemudahan untuk kepentingan kemaslahatan rakyat kita, melanjutkan perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan kita untuk membuat bangsa kita lebih maju dan lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat dari video ini. Disclaimer, saya tidak ingin menyudutkan siapapun, saya hanya ingin mengedukasi dan membuka wawasan dan memberikan pencerahan yang positif bagi yang menonton.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa, salam Historia.